Assalamualaikum semuanya para kanceku dimanapun saat ini berada, kance kunian. Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, sehat selalu kita semuanya. Saat ini kita di 100,8 FM dan juga di streaming kita www.serasan100,8fm.com dan juga ada di live IG-nya Serasan Radio 100,8 FM. Kita mencoba untuk berhubungan dengan Ras. Halo. Halo. Dadah. Salam dari Bali. Apa kabar? Sehat, Mas Ras. Apa kabar? Saya panggil Mas atau Bli nih. Ras aja. Oh, Ras aja. Lagi. Biar forever young. Ayo, gila. Biar Yura kita ya. Yura, betul sekali. Aku bisa Yura. Oh, bisa. Aku bisa muda maksudnya. Oke. Mas, posisi bener lagi di Bali nih. Lagi di Bali? Ya, memang aku tinggal di Bali 10 tahun udah. Maksudnya, 10 tahun terakhirnya di Bali, stay? Yes, betul. Ini tahun ke-10. Terus kalau asli lahir di Jakarta. Oh, Jakarta di mana, Mas? Di dekat Taman Mini, Condet. Oh, Condet, tetangga dong. Tahu? Beneran? Beneran nih? Arah Condet, arah ini apa? Aduh, Mas, apa sih nama itu, Mas? Kampung Arab. Kampung Arab, Masya Allah. Beli minyak, beli parfum kita di situ. Enggak? Parfum kecililitan betul. Kok bisa tinggal di Bali? Gimana ceritanya tuh, Mas? Oh, panjang ceritanya. Setelah penelusuran dari Kuwait, Dubai, pokoknya Middle East, terus sempat di Australia sama di New Zealand buat cruise trip, akhirnya memutuskan untuk settle down di Bali dan sekarang udah 10 tahun, kebayang ya. Sorry Mas, home sweet home. Mas, sorry aku potong. Dari mana tadi? Dari keliling kemana? Aku pertama kali kalau pengalaman kerja yang di luar itu di Kuwait. Loh, enggak jauh kali, Mas. Kerja apa? Ya, itu jiwanya memang pengelana ya. Jiwanya itu explorer kayak Dora. Oke. Jadi udah ke Kuwait itu sekitar 4 tahunan, terus ke Dubai, terus ada peluang buat trip ke New Zealand sama Australia sambil kerja. Jadi ya udah, tapi at the end of the day Bali is a home. Rumahnya Bali lah. Gitu. Masya Allah, keren sekali Bali. Saya punya teman Mas di Bali. Ya. Andika Gautama, pernah dengar, Mas? Wah, banyak nama Andika nih. Mungkin malah Mas yang terkenal di Bali nih kayaknya nih. Ada satu lagi. Ada satu lagi, Mas, Ramon Papana. Nah lo. Ya udah, mudah-mudahan dia denger ya. Tadi kalau aku tahu ada di Bali, aku tag mereka. Pasti. Boleh dong. Nanti deh. Terima aja sekarang linknya. Dicatain 20 orang kalau tag IG. Waduh. Oke. Keren. Tapi pernah ke Sumatera? Belum pernah mesti? Sumatera pernah, Batam sama Palembang. Kebetulan itu juga karena kerjaan ada nyanyi di Batam. Oke. Terus kalau yang di Palembang, karena aku juga sibuk di corporate, akhirnya ada peluang kerja ada bisnis trip ke Palembang. Oh, sorry. Gitu. Palembang nyanyi, konser atau gimana? Kalau di Batam itu nyanyi, itu waktu itu buat wedding di lupa, Novotel Batam kayaknya. Iya, Novotel. Disebut merek deh. Nggak apa-apa, Mas. Novotel itu belakangnya ada ini, Mas. Apa tuh udah ngadep ke Singapura. Iya benar. Dan memang terbangnya dari Singapura. Jadi kayak dari Bali ke Singapura, terus naik ferry kecil ke Batam. Mungkin lebih biar sekalian jalan-jalan ya. Oke. Nah, di Palembangnya waktu itu kapan ke Palembang, Mas ininya? Palembang itu berarti 2013 dan 2013 aku join di Nusa Dua. Terus 4 tahun kemudian 2017-an, 2018-an lah. Berarti, sekian menit bicara nih, kayaknya Mas nih basicnya perhotelan nih. Ada. Sebetulnya akuntansi, aku lulusan STAN. Cuma udah dapat 2 tahun ikatan dinas, tapi jiwanya pengelana karena itu ngikutin orang tua ya. Orang tua bilang, udah susah ini masuknya, ikut aja gitu. Akhirnya berjuanglah, belajar dengan senang hati, dengan usaha senang hati, alhasil lulus. IPK juga nggak jelek-jelek amat, terus dapat kerjaan langsung. Tapi setelah 2 tahun aku izin sama mama sama papa, boleh nggak aku traveling, jalan-jalan aja liburan
tanpa ada pikiran apa-apa gitu ya. Jadi aku liburan, terus akhirnya kayak pencarian jati diri ya. Akhirnya jalan-jalan tuh backpacker di Southeast Asia, di Asia Tenggara, dan ternyata found out kalau hospitality, tourism itu enak gitu. Akhirnya ternyata balik ke Jakarta ada lamar hotel kecil bintang 3. Padahal nggak ada basic hotel, ternyata diterima gitu, di receptionist awalnya. Terus sampai akhirnya building ke management level, terus ke Kuwait, ke negara-negara tersebut akhirnya gitu deh. Mas, ini sangat rahasia, Mas. Tapi karena kita live di IG, tapi nggak apa-apa sih. Kepengen tahu, Mas, udah berapa kali ganti buku paspornya? Kok ketahuan tua dong bakalannya ya? Bukan, maksudnya stempelnya masih. Jadi stempelnya sih lumayan udah banyak ya. Tapi kadang ada beberapa yang kosong karena memang mesti ganti expired. Oke. Kayaknya aku 4 kali ganti paspor. Kali. Masya Allah. Yang terakhir kan udah 10 tahun kan. Yang sebelumnya kan cuma 5 tahun. Jadi sekarang udah aku masih ingat karena baru balik kemarin birthday trip. Aku keluar, jadi sekitar expirednya 2033. Mau ngajak mana nih Muara Nim Radio? Iya, kita main ke sini. Mas, kita nggak usah bahas single deh. Kayaknya nggak perlu. Kita bahas ini aja. Baiklah. Mas, kita di Muara Enim, Mas ya. Muara Enim itu sekitar 3-4 jam dari kota Palembang, jalan daratnya. Nah, kalau kita sih terkenalnya sih di sini tuh tambang batu baranya. Wih, luar biasa. Berarti kanceku kebanyakan pengusaha batu bara. Iya, ada yang jual batu, ada yang jual bara. Saya batu apa ini yang dijual? Batu apung, Mas. Batu apung. Oke, Mas, ini kan perjalanan karirnya apa? Perjalanan karirnya Mas Ras ini kan seru dan sesuatu banget, karena biasanya orang itu kalau bikin lagu dia tuh udah nekunin banget baru bikin single, bikin album apa segala macam. Nah ini Mas kan udah kemana-mana, udah jauh merantau, balik lagi dalam posisi nggak pulang-pulang. Iya, apa Mas yang membuat Mas Ras tuh kepikiran bikin lagu? Maksudnya bikin single lagu ini nih, kenapa? Karena diojok-ojokin kawannya atau gimana? Makasih pertanyaannya. Jadi kan kalau memang hobi nyanyi dari kecil ya. Dari kecil dulu ya? Kalau di SD suka ikutan lomba pentas seni, terus SMA juga ikutan kayak acara TVRI, ada namanya Yang Brilian, terus ikutan festival-festival lah pada masa itu. Di Taman Mini ya? Taman Mini juga bener banget itu, anjungan-anjungan ya. Terus jadi kalau ngomongin masalah background bernyanyi ya, itu aku lumayan di festival juga backgroundnya. Jadi kalau ada nama-nama besar saat ini yang sudah besar, aku ketemu gitu. Tapi mungkin rezekinya mereka lebih dulu dari aku untuk being popular. Terus ya udah, lalu di SMA aku fokus buat profesional nyanyi di kafe, nyanyi di wedding ya. Walaupun tetap di dunia akademik sama profesional yang akhirnya larinya ke corporate, aku jalan dan saling bersinergi. SMA-nya gitu. SMA-nya mana Mas? SMA-nya di mana? 62. 62, condet juga tuh. Bukan, hack. Jalan Raya Bogor. Jalan Raya Bogor. Kopassus terus ya. Sorry. Salah, Kopassus tuh SD Sudirman. Oke, tahu. Dekat Haji Jantung. Apa Mas? Terus, Mas, nama ini Mas, yang tempat penampungan air tuh apa? Arah Jalan Raya Bogor tuh. Iya, aku lupa, bukan Pal ya. Pal. Iya benar. Kayaknya itu deh. Gudang air. Kita Ciracas. Udah Mas, kita reunian aja Mas, nggak usah ngobrol. Tapi tetap promosiin lagu gue. Jadi lupa ngomongin lagu. SMA. SMA tadi udah mulai nyanyi tuh gimana Mas? Udah mulai nyanyi tapi kayak job-job kecil. Nggak, maksudnya papa mama waktu itu nggak ini? Orang tua, puji Tuhan maksudnya alhamdulillah dari keluarga yang aku minta apa masih bisa diturutin gitu ya. Jadi mereka memang lumayan disiplin, kayak mungkin tidak sejaya kakakku yang pertama. Aku anak 9 dari 9 bersaudara. Kalau yang kakak pertama 9
bersaudara? 9 bersaudara, aku bungsu. Masya Jadi kalau Allah. mungkin kakak yang pertama itu masih dapat les pacuan kuda misalnya. Oke. Les menyetir. Sementara aku tuh antara pilihan, kamu mau les bahasa Inggris atau les vokal? Akhirnya aku cuma pilih salah satu, aku Oke. ngambil yang les bahasa Inggris. Vokal itu aku bisa les tapi dari uangku sendiri. Jadi yang Dari hasil job, dari hasil job. dari hasil job, pelan-pelan Oke. tabung-tabung, alhasil bisa. Dan aku juga mulai nge-MC pada saat itu, tapi di acara-acara kecil. Di mall-mall, Jadi di mall ya, nge-MC ya. mau terus acara ulang tahun relasi teman atau keluarganya teman. Jadi dari situ mulai berani tampil di depan umum lah gitu intinya. Oke. Nah, itu Ya udah. Nah, itu yang memotivasi. berapa tahun sempat menjalani profesi itu, Mas? Dia dari SMA kelas 3-an itu berarti berapa ya? Lumayan lama lah ya. Iya. Terus kan kayak kuliah juga masih ngejalanin. Terus sampai dengan sekarang pun aku masih aktif di perweddingan, jadi wedding singer, terus juga wedding MC. Nah kalau makanya kenapa akhirnya bikin single, dalam hati aku nggak ada legacy ya, aku nggak ada karya ya, masa nyanyiin lagu orang terus. Iya. Alhasil, Masa cover terus? buatlah ini Masa cover hal terus? baik. Iya kan? Masa cover terus? Wih. Benar-benar. Oke, jadi Memulai dengan hal baik. oke, mau nah ini rilisnya kan Juni ya, Mas ya? Betul. Oke, Juni. Nah, berapa lama? Tanggal 21 Juni. tepat pas ulang tahun almarhum Papa. Papa. Masya Allah. Ya. Begitu bahagianya Papa melihat si bungsunya, si bontot akhirnya mengeluarkan lagu. Iya. Ini apa? Nah, butuh waktu berapa lama Mas bikin single album ini, apa single lagu ini? Kalau cerita sama beberapa orang atau teman-teman yang di industri musik, mereka bilang lumayan cepat. Jadi aku tuh mulai garap bulan Januari dengan Nanda Wijoyo sebagai produser dan pencipta lagu. Terus buat tim kecil untuk produksi, baik itu audio, rekaman, video, buat music video klip. Itu kita mulai pokoknya beres bulan April atau pokoknya bulan April beres, terus habis itu Mei Juni mulai editing segala macam, mastering, dan akhirnya 21 Juni rilis untuk digital platform, di semua digital platform. Baru musik videonya rilis minggu kemarin, tanggal 1 September ya. Ulang tahunnya Mas Ras 1 September. 1 September. Betul. Ditunggu Mas kadonya, Mas. Tolong dong terbangin ke Muara Enim, siap dinyanyi sama MC. Ayo Atang. Iya, siap. Kita berkabaran, ditunggu kadonya. Nah, mungkin itu yang batubara, bapak-bapak, ibu-ibu. Iya. Pejabat. Ayo. Nanti kita kirim profilnya nanti. Oke. Mas, itu semua produksinya di mana? Di Bali atau di? Oke, 2 kota di Bali sama di Jakarta. Bali lebih ke recording sessionnya. Kalau mastering itu di Jakarta. Oh, Jakarta. Karena Afif Gibano sebagai music director, dia base-nya di Jakarta. Oh. Dan kalau mau ngasih iklan ya, Afif Gibano ini kebetulan sudah bekerja sama dengan banyak penyanyi. Salah duanya adalah Kunto Aji, terus ada Adera. Jadi bersyukur banget bisa kepegang sama dia. Oh. Berarti nyelip-nyelip nih kita bisa mixing masteringnya ya. Yes. Betul sekali, sesuai dengan yang kita mau. Karena kan di awal pembuatan lagu aku sama Nanda itu tanya gimana arah lagu ini seperti apa, mau yang kayak gimana, dan aku mau yang seperti hal baik yang udah rilis ini, ternyata benar kesampaian. Mas, alhamdulillah. Itu kan lagunya apa ya namanya, liriknya itu keren, asli. Asik. Oke. Jangan nangis ya. Enggak gitu. Biasanya si orang tuh kalau ngeluarin singlenya itu pasti lagu yang ngebeat ya. Yang yang ini apalah pokoknya yang happy lah gitu. Sorry Mas, sedikit sensitif. Ini lagu, ini lirik apakah pengalaman pribadi atau pengalaman si penciptanya? Atau dari pengalaman siapa nih? Pengalaman pribadi juga pengalaman penciptanya. Jadi kita sudah mengalami fase-fase hidup yang seperti itu, dan sekarang waktunya happy-happynya aja. Gitu. Oke. Dengan sang pencipta berapa lama prosesnya Mas sehingga dapat chemistry-nya?
Maksudnya tuh Ini ajaibnya, ini yang Oke. ajaib. Jadi Nanda Wijaya itu sudah memproduksi beberapa artis dengan lagu-lagunya yang luar biasa. Oke. Dan setelah meeting dengan aku, misalnya kayak aku lupa hari apa, misalnya hari Selasa karena pas aku nyanyi. Hari Selasa ketika kita ketemu, hari Rabu sorenya seingat aku tuh dia langsung, Kak Ras, suka lagu ini enggak? Dia bilang aku nyiptain lagu ini tiba-tiba bukan lagu stok ya, bukan lagu yang memang dia sudah ada di bank lagunya. Tapi itu lagu yang tiba-tiba dia di kamar mandi terus tiba-tiba ngalir aja dan akhirnya jadi. Aku lupa kalau nggak 1 hari atau 2 harian. Intinya very short time. Terus dia bilang Kak Ras lagunya seperti ini. Dia udah rekamin pakai gaya nyanyinya dia dengan sederhana. Maksudnya nggak ada yang musik atau apa. Dan liriknya dikasih tahu. Terus dia bilang wah ini aku banget dan sesuai yang kita bahas sebelumnya. Terus ya udah maksudnya itu kan kayak udah klik langsung dilancarkan gitu awal yang baik untuk hal baik gitu. Iklan ya. Keren banget. Berarti tidak butuh dengan sang pencipta udah berapa lama kenal? Aku kenal dari zaman pandemik. Kebetulan Nanda Wijoyo ini base-nya sebetulnya di Jakarta. Cuma mencari kehidupan lain di Bali dan ketemunya itu aku pas zaman-zaman pandemi kelar. Jadi kayak pandemi terus baru-baru mulai growing lagi. Jadi sekitar 2-3 tahunan ya kayak. Terus intens berkomunikasinya intens. Sebelumnya ya lebih kayak nggak yang ngebahas lagu, lebih kayak ke hangout terus ketemuan di mana, lebih kayak gitu sih, nggak yang ngomongin project Karas itu. Cuma pas aku bilang aku kayak aku mau dong bikin lagu, terus aku ada referensi artis dia sebelumnya, terus kayak lagunya suka banget tuh gitu ya udah akhirnya beneran Kak Ras deh bang gitu. Terus udah akhirnya jadi deh. Terus inilah ya berkomunikasi aktif. Tapi waktu ketemu awal Mas, udah kepikiran nggak mau bikin lagu? Maksudnya tuh kita kayak project kan yuk bikin lagu yuk gitu loh. Sempet tercetus nggak waktu itu? Ya memang dari zaman dulu, maksudnya kayak 3 tahun terakhir lah udah mulai kepikiran aku harus punya karya. Maaf ya, maksudnya kita umur nggak pernah tahu. Jadi kayak mungkin gajah meninggalkan gading ya, aku meninggalkan nama dan lagu. Keren. Dan lagunya hal baik kan, jadi kan rasanya hal baik itu gitu. Tapi umur panjang ya biar tetap berhal baik. Dan aku senang banget sama kata memendar. Jadi kita supaya bertambah usia terus tetap memendar hal baik. Iya benar, harus terus benar sih Mas. Meninggalkan sesuatu yang baik sehingga dikenang ya kan. Kalau anak zaman now selalu menyala, jadi menyalanya itu hal baik. Benar, menyala. Mas, dalam pembuatan lagu ini proses recording, kemudian recordingnya, mixing, mastering, kendala apa Mas yang Mas Ras hadapi dalam proses ini Mas? Kendala utama finansial, langsung dicurhatin dong. Tapi ingat, karena executive producernya itu kan mama aku. Jadi melalui doa beliau semuanya dilancarkan gitu. Melalui doa beliau ya. Jadi mama kebetulan kan domisili di Jakarta, aku di Bali. Jadi ternyata ya doa itu menembus jarak dan waktu. Ternyata aku ya maksudnya kayak dikasih rezeki buat maksudnya rezeki dari Allah SWT yang mengalir terus, jadi yang bisa merampungkan. Jadi nggak ada kendala finansial, alhamdulillah. Terus yang kedua, kalau dibilang kendala, kayak aku overall bisa bilang semuanya dilancarkan. Cuma yang jadi challenge itu adalah kayak kepanikan sendiri, kayak waduh ini karya pertama gue, gimana ya nanti diterima nggak ya sama khalayak ramai, sama pendengar, sama banyak orang gitu. Terus lebih ke situ sih arahnya. Tapi ya by the time aku selalu menguatkan diri kalau ini kan karya buat diri sendiri juga. Kita punya kuping 2 ini yang buat orang pertama yang akan dengar adalah kita sendiri. Kedua tim produksi, terus keluarga, bestie teman-teman. Jadi ya, nah makanya bonus nih kalau aku sampai didengar sampai di Muara Enim. Sesuatu lebih banget kayak, ya. Bener, sesuatu yang bonus aku bilang karena diterima di masyarakat. Gitu. Iya. Mas, tanggapan kakak-kakaknya yang 8 orang?
8 orang sebetulnya, mohon maaf ada 2 yang sudah meninggal. Innalillahi. Jadi ya itu waktu aku kelas 6 naik kelas SMP sama mau kuliah. Jadi aku tinggal bertujuh initially. Nah ya tanggapan mereka sangat suportif karena kita punya grup WhatsApp walaupun kita jarang ketemu, kayak mungkin aku 3-6 bulan sekali baru pulang ke Jakarta, kayak ada frekuensinya lah. Tapi kita sangat intens di grup WhatsApp keluarga, jadi mereka sangat wah, jadi kayak nge-like Instagram kayak mereka nge-blast juga, bantu ke teman-teman circle keluarga dan teman-temannya. Terus ya sangat-sangat ngebantu banget sih, selain doa dan juga support yang aku nggak bisa ungkapin. Berarti Mas, Mas Ras ponakannya ada berapa? Ponakan ada 11. Jadi dari kelas 1 SD udah dipanggil Om ya. Ini Om. Bagaimana ke-11 keponakan kita itu Mas nanggepin single ini? Apa nih komennya? Senang, malah mereka kayak karena kan aku bikin video reaction jadi pas launching. Sampai ada ponakan-ponakanku yang Om aku mau dong bikin video reactionnya. Jadi kebetulan kayak ada Jedar, Jessica Iskandar, terus ada beberapa yang ternama mereka buat video reaction. Ponakanku tuh juga yang mau ikut, aku mau dong, aku mau Om aku mau ya Om bikin video reaction. Sampai ada salah satunya yang memang di ponakanku ini senang di dunia model sama perfilman, tapi masih pemula. Akhirnya Om aku mau dong jadi bintang model video klipnya kalau Om bikin. Wah kamu telat, orang Om udah bikin. Terus aku bilang Om ini kan lagunya tentang self love, tentang self care, tentang self reward, tentang mencintai diri sendiri. Jadi modelnya Om doang, Om nggak pakai model. Aku bilang gitu. Terus ya udah Om, nanti kalau ada lagi karya berikutnya aku mau ya Om gitu. Sampai sebegitu support dari mereka gitu. Mas, kalau saran saya sih satu, kalau bikin lagu lagi udah itu aja. Foto modelnya yang nyari lokasi. Udah ada stok ya, lagi mulai garap nih, mau mulai workshop. Terus nanti proses, cuma karena memang lagi high season juga di Bali. Sepertinya selalu high season di Bali. Jadi lagi ngatur waktu banget biar bisa, karena kebetulan juga yang bantu, maksudnya kayak peluang yang datang tuh nggak cuma dari Bali, ada juga dari Jakarta. Jadi sekarang yang mana duluan. Lagi pada kumpul nih ya. Itu kan maksudnya kayak mau bekerja sama dalam single kedua dan seterusnya tuh gak cuma ada di Bali aja. Jadi kadang kayak mikir yang mana duluan ya, kalau misalnya sama yang di Jakarta duluan, akunya harus back and forth ke Jakarta Bali gitu loh. Jadi ya lagi tetap jalan sih yang jelas. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa rilis satu single lagi. Sorry, proses video klipnya bikinnya di mana dan berapa lama Mas? Baik, tentu saja di Bali. Karena kan mau nunjukin how beautiful and how wonderful Bali is. Terus aku suka yang adem-adem. Kebetulan, maksudnya kalau di Bali kan diidentik sama pantai ya. Jadi pas yang di Bali ada kepikiran ide yang dingin-dingin, akhirnya kepikiran Bedugul gitu. Bedugul kan ada danau, ada gunung. Udah lihat belum di YouTube? Kalau belum sempat lihat. Baru tadi dapetnya. Terus baru confirm. Karena kan kita jadwalin kan malam Minggu ya. Ternyata kan harusnya malam Minggu. Oke. Tapi malam Minggu susah, malam Minggu kerja wedding. Pantesan. Alhasil malam Jumat ya. Ini hari malam Jumat betul ya? Malam Jumat. Oh iya, malam Jumat. Sekarang malam Jumat. Berarti di Bali sekarang jam 21.13 ya Bali ya? 14 ya? 21.14. Oke, Mas Ras, saya kepengen tahu Mas, selama Mamas menjalankan karir dunia musik ini, ya berkarir lah, musik, kemudian nge-MC, terus di nyanyi juga di itu. Hal apa Mas yang membuat, maksudnya gini loh, hal apa yang membuat Mas Ras tuh enjoy menikmati profesi ini? Oke. Jadi tambahan lagi, aku masih kerja kantoran juga saat ini. Banyak tuh. Kantorannya 9 to 5? Kebetulan konsultan sifatnya, jadi masih agak bisa fleksibel ngatur waktu. Terus semuanya itu saling bersinergi dan berjalan harmonis gitu. Jadi aman,
Terus yang aku mau sampaikan tadi, kesibukan ini kan aku lumayan aktif di story Instagram segala Iya. macam. Jadi kadang tuh ada teman atau yang ngeliatin story aku, jadi Mas kapan sih istirahatnya? Mas kapan sih? Jadi ngejawab dulu, tenang, aku sekalinya cuti aku bisa 2 minggu. Aku bilang, jadi benar-benar kayak kemarin birthday trip, sekalian jalan-jalan, akhirnya kayak 1,5 minggu aku break. Dan itu benar-benar kayak recharging banget sih. Benar-benar harus self reward karena sibuk kan, terus rezeki ya, maksudnya kan nggak boleh ditolak. Iya. Tapi somehow kita juga harus melihat sehatnya kita gitu. Pernah Mas mengecewakan ketika menjadi MC atau manggung nyanyi? Hal apa yang mengecewakan? Yang mengecewakan kalau dinyanyi mungkin ya kalau lagi lagu baru, ternyata lagu baru nih di request sama klien, terus karena kita kan hitungan kayak profesional yang musik, kita kadang nggak ada rehearsal, ketemu di hari A, terus ternyata pas delivery lagunya pas lagi perform masih ada yang salah-salah dikit, itu kan kecewa sebetulnya. Tapi tetap kita bikin enjoy aja, dan kita kan tetap yang bonding sama engage dengan musisi juga. Jadi kalau ternyata ada yang salah gitu misalnya, kayak kalau salah sedikit atau kayaknya formnya gimana, kita bawa santuy gitu. Kalau MC alhamdulillah so far feedbacknya bagus-bagus, cuma kan memang kadang yang bikin kecewa mungkin ya kayak ada event yang ternyata nggak ada IO-nya, jadi kayak aku bener-bener one man show. Itu ada loh, klien kan kadang nggak mau tahu, yang penting gue ada MC acara bagus, kelar dengan fantastik gitu. Tapi sebetulnya orang-orang di balik layar itulah yang penting, yang nempelin aku, LO-nya lah, usher-nya lah, persiapannya lah, itu yang sebetulnya penting kan. Cuma kadang bukan kecewa sih, tapi maksudnya kayak harusnya klien aware about needs-nya, kebutuhan gitu. Tapi far yang penting berdoa sebelum acara dan ngejalanin senang. Alhasil hal baik yang didapat, tetap iklan pagi. Hal baik yang didapat dan rekeningnya juga menjadi baik. Betul. Doanya mama gitu, doanya mama. Nah, sekarang gini, ada target nggak dari mama? Dari mamanya selaku eksekutif produser ya. Ada target nggak? Maksudnya gini loh, target yang penting lagu ini jadi ada standar-standarnya, udah live, udah ini, udah lagunya ini. Atau secara komersial harus menghasilkan. Atau itu gimana target ekonomisnya gimana tuh? Mama ini pasti jago nih itu kan, ya kan? Bener. Targetnya dari mama nggak ada sama sekali. Jadi mama nggak ngasih pressure ke aku. Terus yang ada malah mama suka nyanyiin laguku juga dengan akapela, dengan gaya menyanyinya dia. Mama kan lumayan sepuh ya, maksudnya udah umur, tapi bukan penyanyi, tidak ada background musik, tapi senang kalau kayak dengerin campur sari. Dulu tuh kalau zaman SD pulang sekolah mama nyetel karaokean campur sari, kok suaranya bagus. Mungkin genetiknya menyanyi itu aku dapat dari mama. Dari mama ya, mengalir darah seninya ya. Bener, sepertinya. Jadi pas dari yang kalau tak ngomongin target komersial dari lagu ini, mama nggak ada yang ayo kalau kamu harus begini, enggak sih, aman-aman. Di keluarga besar Mas Ras, siapa yang menekunin profesi seperti ini selain Mas Ras? Ada? Kalau di musik nggak ada, tapi kalau di film ada. Film? Ada. Ya maksudnya kayak dia lebih ke agency. Agency, talent agency, betul. Terus sama di kayak mulai jadi cast juga, jadi talentnya. Yang tadi saya bilang ponakan saya itu juga. Ponakan itu ya? Betul. Kalau mbakku yang aku bilang agency itu mbak, jadi kakak nomor 3. Gitu. Namanya Mbak Ninin. Iya. Berarti adalah tempat untuk curhat-curhatan ya? Kalau curhat mah banyak, sama siapa aja. Mas, Bali, ini saya mau nanya Bali. Ini 10 tahun ada di Bali ya. Magnet apa dari Bali itu sehingga membuat Mas Ras tuh maksudnya betah di Bali gitu loh. Biasanya nih Mas, orang tuh nggak mau jauh dari ibu, dari keluarga biasanya nih. Kecuali dia ada sesuatu, dia jauh dari ibu. Jauh dari ibu tuh kecuali ada suatu profesi pekerjaan yang secara materi menjanjikan. Nah ini sorry nih,
Kenapa harus milih Bali gitu loh? Oke. Apa namanya ya? Kalau katanya film Beauty and the Beast ya, undescribable feeling, Wah. nggak bisa didescribe, ya. Terus atau magical, siap. magical sama indescribable feeling itulah yang akhirnya menjadi alasan kenapa jadi di Bali. Indescribable feeling sama magicalnya itu nggak bisa diungkapin sih, cuma kalau kata orang Balinya, maksud kalau dia bilang tuh kayak Bali itu memilih orang yang stay. Jadi ada sih memang kayak pengalaman beberapa teman yang di Bali ternyata 6 bulan kayak bouncing, akhirnya balik lagi ke daerahnya. Terus ada juga yang 1 tahun ternyata bukan nggak kuat, tapi kayak mungkin kayak nggak cocok sih. Jadi kayak aku berarti 10 tahun dan masih menghitung lagi, berarti kan Bali bersinergi dengan jiwa raga. Saya aja Mas cuma 3 hari tahan di Bali Mas. Aduh. Iya, karena check out Mas. Ini main batu bara. Enggak, karena check out Mas dari situ Mas. Aduh. Dari hotelnya check out. Ya. Oke. Jangan lupa Mas baju Balinya ya Mas ya. Baju Balinya. Bukan minta lagu, minta baju Bali. Ke Bali dong makanya. Pasti harus ketemu ya. Ya, siap Mas. Oke. Ini ke depan Mas. Ke depan ini kan single ya. Single. Kepikir nggak bikin satu album atau mini album yang 6 lagu? Kepikir banget. Jadi kayak yang tahun ini kan mudah-mudahan keluar 1 lagi. Terus kalau tahun depan kayak target setidaknya kayak 5 lagu. 5 lagu ya. Atau 6 lagu biar jadi EP kayak mini album. Mini album, oke. Nah, terus mungkin di tahun berikutnya mulai yang album besar, mudah-mudahan dilancarkan. Nah, untuk ininya Mas, untuk siapa kira-kira apakah sudah ada pencipta lagu atau lagu-lagu materinya sudah kebayang nggak? Atau ada, nambah pencipta lagu? Memang ada, betul. Itu jawabannya ada banget karena memang dengan Anda Wijoyo aku suka banget. Insya Allah kalau ada rezeki lagi mau dengan Ananda Wijaya. Tapi aku juga lebih ada dari diri sendiri, kayak aku pengen networking dan bekerja sama dengan banyak orang, berbagi berkah dan berkolaborasi. Jadi ada beberapa yang sudah aku get in touch, kita sudah mulai ngomongin kayak gimana. Jadi ada yang seusia aku misalnya, terus ada yang di bawah, yang anak-anak muda zaman sekarang. Jadi biar kelihatan, dan mungkin ada yang agak lebih musical taste-nya lebih berat, maksudnya kayak konteks lagunya mungkin nggak yang ngepop misalnya, nggak yang kayak apa ya namanya, yang beda lah, yang unik. Itu juga ada juga. Jadi kayak aku mau meluas dulu sampai nanti akhirnya ngelihat market lebih suka yang mana. Dari situ mungkin itu yang akan jadi fokusnya. Gitu. Target berikutnya ya? Betul, karena ya alhamdulillah talent bernyanyi aku yang ini udah titipan Allah ya, itu aku bisa nyanyi nggak cuma satu genre, jadi aku senang bereksplor dengan jenis lagu ini, jenis lagu itu gitu. Oke, Mas, mau nanya, kalau milih pekerjaan office tadi dengan profesi sebagai entertain lah, kita ngomong entertain. Betul. Pilih yang mana Mas? Pilih yang entrepreneur. Maksudnya nyanyinya tetap jalan, tapi somehow kita punya bisnis sendiri dan business owner ya. Kebetulan udah mulai sih, jadi kayak tahun ini aku ada kerjasama dengan beberapa teman bikin cafe di daerah Amet. Lebih kayak sharing cafe lah ya. Jadi kita ada beberapa orang udah jalan dari bulan Januari kemarin. Nah itu kan tapi sharing ya, mungkin kedepannya aku akan punya yang sendiri. Jadi yang punya tim, punya staff lah ibaratnya kita sebut. Tapi kan jadi kayak teamwork, jadi kayak keluarga. Dan aku lebih kayak the owner gitu. Terus tapi nyanyi sama nge-MC tetap jalan ya. Happy ngejalaninnya tanpa ada kayak, aduh gue bulan ini berapa job MC ya, aduh gue berapa ya ini gitu. Jadi yang tetap masih ada core-nya, walaupun saya kan pekerjaan kantor mungkin aku masih dibutuhkan sampai aku usia pensiun misalnya, tapi tetap
pengen punya usaha sendiri sih. Gitu. Oke. Banyak maunya ditanya sih soalnya. Coba kalau Oke. Mas, boleh di-share Mas medsos Kancu Kunian. Kita saat ini ada dengan Mas Raskito baru saja ngeluarin Ya. single debut singlenya, judulnya apa? Hal Baik. Mas, kalau ada yang mau berkomunikasi dengan Mas Ras, gimana? Melalui apa nih, Mas? Boleh banget, boleh langsung ke Instagram Ke di IG ya? Rasgito. Terus TikTok juga sama Rasgito. Aku baru bikin TikTok sih ya, karena bukan Gen Z, bukan Gen Z. Akhirnya baru buat dan ternyata laguku juga udah ada di TikTok sama udah di Udah ada ya? Instagram. Udah. Oke, Jadi nanti kalau posting story atau posting feed itu bisa pakai lagu aku Hal Baik Ras. Gitu aja udah muncul. Gak usah lengkap-lengkap. Hal Baik Ras udah ada. pasti keluar ya. Nanti kita ini deh kita follow. Please ya. Kita ada Mas TikTok. Oke, Kancu Kunian jangan lupa follow medsosnya Rasgito. Jangan lupa YouTube ya, YouTube, Spotify, pokoknya semua di follow. Mungkin siapa yang sering follow dikasih baju itu kali, baju Bali? Follow mah cuma sekali kali. Emang follow bisa berkali-kali ya? Kecuali aku nih bawa di arah ini teman sebanjar. Kalau di Bali disebutnya sebanjar. Okay. Aku bawa kecamatan di Sumatera Selatan. Back paper gitu ya. Dapat giveaway. Oke, senang sekali ngobrol malam ini dengan Raskito, seorang saya sih ngomong boleh saya kasih gelar ke Mas Ras, entrepreneur, penyanyi yang entrepreneur. Karena merantau kemana-mana dengan profesi yang beraneka ragam sampai pada akhirnya balik ke jati diri awalnya, yang dari sejak SD ya, Mas, SD sudah mulai hobi menyanyi terus. Betul. SMA udah mulai bisa. SMA Kancu Kunian, beliau ini udah bisa nyari duit sendiri ya. Nyari duit walaupun sedikit demi sedikit ya. Bisa nabung, bisa ini, sempat kuliah. Sesuatu sekali untuk kita semuanya para Kancu Kunian menjadi inspirasi mudah-mudahan bagi kita semuanya. Mas Ras, kita saya kepengen dengar closing statementnya Mas. Closing statementnya Mas Ras dan juga semacam support untuk kami yang ada di Muara Enim, juga untuk kawan-kawan musisi atau juga kawan-kawan yang hobi bikin lagu, bikin bernyanyi gitu loh. Nah, karena di Bali udah 9:30 nih ya. Ya, betul. masih awal kok. Masih awal. Malam di Bali itu jam 2, jam 3 kayaknya udah malam tuh. Bali itu 24 jam ya. Betul, maka dari itu barbar baru pada siap-siap nih sekarang kayaknya. Oh, nah siap-siap keluar. Kenapa? Siap-siap mau jalan. Ini sebetulnya Pak tahu nggak lagi di gym, baru kelar nge-gym. Masya Allah. Terus abis itu kayaknya baru mau cari makan malam. Dan kemudian lagi ada temen kunjungan ke Bali dari Australia. Jadi yang kayak ya udah kesini deh gitu. Kasih itu Mas, ayam betutu Mas. Ayam betutu. Ntar kasih, nanti dia bisa bahasa Indonesia lagi. Kalau di Muara Enim 24 jamnya tambang Mas. Oh tambang, nggak apa-apa. Cuan semua tuh. Oke, seru. Oke Mas, pesannya. Silakan Mas, closing statementnya Mas. Oke. Hai, saya Rasgito, baru ngeluarin single judulnya Hal Baik. Buat rekan-rekan, teman-teman, adik, kakak, bapak, ibu yang ada di Muara Enim, jangan lupa dengerin lagu Hal Baik. Lagu yang sebetulnya cukup sedih, tapi memberikan makna yang positif. Jadi pesan utamanya adalah mencintai diri sendiri, sesuai dengan topik yang lagi tren, self love, self care, self reward. Karena sebetulnya bahagia itu bukan karena orang lain, bahagia itu kita yang buat gitu. Terus buat kayak tadi kalau disampaikan rekan-rekan musisi atau rekan-rekan yang sedang semangat berkarya, jangan berhenti.
gasin terus, menyalain terus, karena mungkin kayak aku dulu sempet ya gue udah semakin menua, terus belum punya karya gitu. Jadi tapi nggak apa-apa, nggak ada batasan kok. Maksudnya banyak orang sukses yang baru mulai menyala di usia sekian gitu. Terus closing statementnya juga, makasih support sistemnya dari salah satunya Radio Serasan Muara Enim yang ini kan berarti exposure ya, bantu exposure banget. Siap Mas. Terus beberapa radio station lainnya juga, terus thank you buat tim produksi, Nanda Wijoyo producer, Mama aku executive producer, Afif Kivano music director, lalu ada Petra Mendrova untuk tim produksi persiapan dan lain-lainnya, Aldi Bram untuk video dan audio, terus Antida Music Studio dengan J Anom yang ownernya. Terus siapa lagi ya, keluarga yang pasti tadi aku sebut sering terus keluarga, tapi juga di Bali ada teman-teman yang aku anggap keluarga, jadi makasih banyak. Kalau bisa aku sebut ada Mbak Nancy Ponto, Charlie Upiat, Windy, Deska, Goem, Om Mafi itu di Dubai, terus ada Hendra, ada Yasa, lalu juga ada teman kantor, itu Bu Yeti dan ada Pak Agus, terus juga ada Hendrik Halef, Samuel, Karis yang udah kayak keluarga juga. Banyak deh, pokoknya kalau disebutin banyak banget. Mbak Astrid Sulaiman, itu pianis. Astrid Sulaiman itu pianis aku. Kita sering main 80s, 90s dan juga standard jazz. Terus itu sangat juga memberikan inspirasi. Ada Mbak Rahman Neider juga, senior diva di Bali. Pokoknya semua itu menginspirasi supaya tetap kreatif dan semangat buat berkarya. Gitu ceritanya. Nanti kalau kita ke Bali boleh mampir ya Mas? Boleh banget. Aku 15 menit dari Canggu rumah. Oh deket. Aku boleh jauh sih dari airport. Oke. Aku boleh kasih juga untuk teman-teman di Bali, untuk Made, untuk kakak siapa? Imade. Imade banyak. Oke, terima kasih banyak Mas Ras Gito, sehat selalu untuk Mas Ras, juga untuk keluarga dan kawan-kawan di Bali. Kemudian juga karirnya semakin meningkat, suatu kebanggaan bagi kami dari Muara Enim bisa bisa share kita malam hari ini. Oke, Mas Ras, terima kasih banyak dan ini nggak perlu nyanyi nih. Apa? Kenapa? Nyanyi. Oh iya, sorry. Waduh, Mas, saking semangatnya mikirin baju tadi, Mas. Baju kaos tadi. Sampai nawarin ya. Oh iya, boleh, bener. Sorry. Boleh. Silakan Mas, dinyanyi 3 album Mas. Aku nyanyiin lagu Hal Baik dari bridge ke refrain terakhir aja ya. Oke, siap. Oke. Ini adalah bagian favorit aku. Jadi bunyinya seperti ini. Aku pastikan semua yang kini aku dapatkan, buah kesabaran ku bertahan menghadapi kenyataan, mendoakanmu bahagia meski tak lagi bersama, adalah hal baik untuk tenangku tanpa amarah dan kecewa, berdamai dengan diriku, menerima masa lalu. Perpisahan itu mengajarkanku bahagiaku bukan karenamu. Begitu. Yeay, keren. Merinding Mas dengerin. Gitu ya, sorry abis nge-gym terus belum makan. Tadi ada ngemil protein, jadi akhirnya keselak gitu. Keren. Aduh, thank you banget loh Mas. Thank you, Muara Enim. Sampai jumpa. Oke, apa kabaran ya? See you. Oke. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, Kancu Kunian.
baru saja berakhir sesi Mang Rasan. Mang Rasan dari pagi nggak capek-capek nih. Sersan Mang Rasan. Serius tapi santai. Program kita hari ini 3 kali muncul. Yang pertama tadi dengan Ketua KPID Sumatera Selatan, kemudian dengan Ketua Purna Paskibra Indonesia Kabupaten Muara Enim, dan ini baru saja berakhir dengan Ras Gito, seorang, kita sih tadi nyebutnya seorang entrepreneur yang profesinya itu nyari duit terus. Nyari duit terus, tapi karena dia dari SD sudah hobi menyanyi dan kemudian di SMA sudah bisa mencari uang sendiri dari hasil menyanyi dia, dikumpulin, kemudian dia juga sempat kuliah di STAN, dan pada akhirnya Juni 2024 tadi dia ngeluarin single, debut single pertamanya. Nah, ini jadi apa ya, seperti closing statement yang diungkapkannya tadi, kita berbuat baik ke semua orang, insya Allah ada jalannya apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan Kanca Kunian ini menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik ke lingkungan yang terkecil, kerja, tempat bermain, ataupun komunitas kita. Oke, usai sudah, saat ini jam 20 lewat 30 menit dari Jalan RA Kartini 247 Muara Enim. Kita akan segera pamit mundur. Acara Sersan Mang Rasan akan kita tayangkan kalau malam itu jam 19.45 sampai dengan 45 menit ke depan. Atau juga akan kita tayangkan setiap harinya, Selasa sampai Kamis, insya Allah akan kita tetap jam 14 siang sampai jam 15. Kanca Kunian, dengerin terus Serasan Radio di 100,8 FM dan juga di di medsosnya, TikTok, IG, Instagram, Facebook, dan juga di YouTube. Dan selalu dengerin di streamingnya Serasan Radio. Serasan Radio 100,8fm.com. Oke semuanya, Kanca Kunian, saya DJ Anggi bersama dengan tim produksi Dayat Tralala dan juga Derry Pamungkas pamit mundur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa besok dalam suasana dan kondisi yang lebih baik. Sehat selalu untuk kita. Thank you, bye-bye, assalamualaikum.